Taubat itu adalah ar-ruju'u ila Allah minal ma'siyati ila ta'ah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala dengan meninggalkan maksiat, berpindah darinya menuju ketaatan. Walaha syurutun khamsatun. Dan taubat ini memiliki 5 syarat. Memiliki 5 syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Dia harus ikhlas ketika melakukan taubat. Yang memotivasi dia taubat adalah ikhlas, ya, bukan karena takut kepada manusia, ya, atau tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Syarat yang kedua adalah an takuna fi waqti qabulit taubah. Dia bertobat di waktu taubat masih diterima. Kapan taubat tidak diterima lagi? Wadzalika qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum terbit matahari dari arah barat. Yang kedua, wa qabla hudhuril maut, sebelum datang kematian. Fir'aun bertobat tatkala kematian telah mendatanginya. Falamma adrakahul gharaq, tatkala dia telah tenggelam ke dalam laut, baru menyatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Qala al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sekarang kamu bertobat, ya, sebelum kamu melakukan maksiat dan engkau pelaku kerusakan. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu taubatal 'abd, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama ia belum ghargharah. Apa itu ghargharah? Dua penafsiran dari kalangan para ulama. Yang pertama, makna ghargharah adalah belum datang azab yang mematikannya. Yang kedua, ghargharah adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Apabila ini telah terjadi, maka taubatnya tidak akan diterima lagi. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u, tatkala mereka sudah melihat azab kami, ya, pesawat udah terbakar, udah nungging ke bawah, ya, baru bilang astagfirullah, astagfirullah, padahal terbangnya ke Makau untuk main judi, ya. Allahul musta'an, ya, penerbangan yang dilakukan untuk berzina, dan tiada yang menghalanginya untuk berzina kecuali jatuhnya pesawat. Allahul musta'an, Allahumma sallim sallim, ya. Atau dia udah lihat tsunami di atas kepalanya, ya, baru keluar dari diskotik, kemudian baru Allah astagfirullah, astagfirullah, ya, terkala bumi udah terbelah. Kenapa nggak diterima taubat orang yang bertobat di saat kematian telah hadir, ya, dengan sampainya nyawa yang ditarik oleh malaikat kerongkongannya atau terlihatnya azab yang mematikannya? Kata para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, karena taubat yang diinginkan oleh Allah itu adalah taubat dikarenakan cinta dan takut kepada Allah, bukan karena terpaksa, ya, bukan karena terpaksa. 6. Yang ketiga, dan di sini ana ingin mengingatkan diri ana sendiri yang pertama kali dan antum semua yang ana cintai karena Allah, hendaknya kita tidak bermain-main dengan yang namanya maksiat dan tidak menunda-nunda yang namanya taubat. Ayadzan billah, jika seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, sungguh dia akan merugi, ya. Berpuluhan tahun sebelumnya dia berusaha menjadi orang yang taat, menjadi orang yang saleh. Kemudian suatu ketika dia melakukan suatu maksiat, ayadzan billah, di saat ia melakukan maksiat tersebut, malaikat maut datang mencabut nyawanya. Dan sungguh beruntung orang yang sudah puluhan tahun bermaksiat kemudian dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuhah. Di saat kemudian dia melakukan ketaatan, dan di saat melakukan ketaatan baik yang perdana maupun yang kesekian kalinya tersebut, dia dimatikan oleh Allah. Sungguh beruntung. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu.
Dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Ayatan billah. Nah. Qala yang ketiga, an-nadamu 'ala ma madha min fi'li. Dia harus menyesali maksiat yang telah ia tinggalkan tersebut. Tidak cukup meninggalkannya, tetapi masih bangga, masih pamer, dulu gua artis. Ya, gua dulu pemain Hollywood, gua artis Hollywood, ya. Artis Bollywood, jadi artis Bollywood aja bangga ya, padahal jadi penjahat dalam film tersebut. Ya, bangga nggak boleh, malu mestinya. Ya, mestinya malu. Ya. Jangan dibanggakan. Ya. Ini aneh sebagian orang, ya, mantan artis lebih diutamakan jadi moderator ya daripada para penuntut ilmu agama yang lebih duluan menuntut ilmu agama dan seterusnya. Kemudian dibanggakan, ya, ini beliau dulu artis loh, ya, kemudian ikut sunnah. Kenapa harus menyebutkan dia artis? Apa istimewanya kalau artis yang ikut ngaji? Ya, ya. Yang istimewa itu, yang hebat itu, yang membuat kita kagum apabila ada orang pincang, miskin, atau dari jauh, tempat yang cukup jauh, dia hadir ke majelis ilmu agama, jalan kaki dalam keadaan orang miskin atau dengan becak bersama keluarganya. Itu yang mengagumkan. Kalau orang kaya raya, konglomerat, artis ngaji, itu biasa. Karena kalau mereka nggak ngaji, itu namanya kebangetan. Udah diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan fasilitas, nggak ngaji lagi. Yang hebat itu, yang membuat kita kagum itu ada orang cacat, miskin, ya, tukang becak, ya, penyapu jalanan, tetapi disiplin ikut kajian. Ini yang mengagumkan. Ini yang membuat kita terharu. Kalau ada konglomerat kaya raya, artis sekalipun ngaji, itu bukan sesuatu yang mengagumkan. Ya. Tidak perlu diistimewakan sekali. Ya. Apalagi ya membanggakan dia karena sebagai mantan artis. Ya, sebagian jamaah pengajian lebih semangat bertemu dengan mantan artis dalam daur tabligh akbar daripada dengan ustadznya sendiri. Ya, begitu ada orang yang ngaji dan dia mantan artis, masya Allah, semua selfie sama dia. Ustadznya lewat, dia ingin isi kajian, dicuekin. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ya, mestinya ditutupi, jangan disampaikan lagi, itu kan malu. Yang namanya maksiat, kenapa harus diberitahukan? Mungkin banyak orang di majelis tersebut belum tahu dia pernah menjadi pelaku maksiat. Ya, sebelumnya dengan diberitahukan oleh seorang ustaz kan jadi tahu. Jadi terbongkar lagi aibnya. Yang tadinya hanya mengetahui dia mungkin hanya 2 juta 3 orang, 2-3 juta orang, akhirnya menjadi puluhan juta orang tahu dia pernah menjadi pelaku maksiat itu. Kan sayang, ya. Apalagi nanti syaitan mempermainkan hatinya, dia justru bangga menjadi mantan pelaku maksiat. Ini akan membahayakan dirinya sendiri, karena Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Seluruh umatku mendapatkan ampunan dari Allah kecuali mereka al-mujahirun. Kemudian Nabi menerangkan al-mujahirun adalah mereka yang tidur di malam hari dan Allah telah menutupi aib maksiat yang mereka lakukan di siang hari. Ya. Kemudian mereka bangun di pagi hari, kemudian menyingkap tabir Allah Jalla wa'ala. Mereka sendiri yang menyampaikannya, aku telah melakukan ini dan aku telah melakukan itu. Ada sebuah cerita diceritakan kepada kami oleh Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala, salah satu masyayikh di Yaman, bahwa adalah seorang pelaku maksiat. Jika saya nggak salah ingat, beliau sebutkan dia dulu di Dubai atau di salah satu negara Teluk. Kemudian dia bertaubat ya dari dosa maksiat, zina, khamar, judi, ya, heroin. Bergabunglah dengan salah satu jamaah yang semangat berdakwah tapi tidak punya semangat untuk menuntut ilmu agama. Ya. Dan dakwahnya pun bukan kepada tauhid dan sunnah, ya. Dan penuh dengan syirik dan bid'ah di dalamnya. Nah, setiap kali Ustadz Amir Safar tersebut memberikan bayan di dalam jaulahnya, di dalam khurujnya, menjadikan dia sebagai
bahan motivasi jamaah untuk bertobat. Jamaah, ini si fulan yang sama kami ini, dulu dia pelaku maksiat, dia pelaku zina, dia minum khamar, dia ini, dia itu, sekarang Masya Allah udah taubat. Dan setiap kali dia ikut khuruj bersama mereka, selalu dia dijadikan sebagai bahan motivasi orang hijrah. Akhirnya suatu ketika dia berkata, dulu ketika aku masih bermaksiat, Allah menutupi aibku, tiada yang mengetahuinya kecuali orang-orang yang bersamaku. Sekarang setelah aku bertaubat dan bergabung dengan jamaah ini, justru mereka membongkar maksiat yang telah aku tinggalkan. Ini enggak benar nih jamaah ini. Akhirnya dia pun keluar dari jamaah tersebut, tidak mengikuti lagi ya jaulah atau bayan-bayan yang mereka lakukan di dalam khuruj atau jaulah tersebut. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu agama, ya. Mestinya public figure di dalam dunia maksiat, ya, dibimbing, ya, untuk tidak naik panggung dulu, khawatir syaitan nanti akan mempermainkannya. Syaitan ambisi, sangat semangat dan semangat licik untuk memutuskan, ya, jalan keistiqomahan seseorang, ya. Apalagi nanti dia dijadikan public figure sementara dia belum tahu apa-apa tentang agama ini. Akhirnya tingkah lakunya, penampilannya, statementnya dijadikan sebagai rujukan oleh orang-orang yang baru mengaji. Ini akan membahayakan dirinya dan orang lain, dan akan membuat dia berat belajar agama dari nol, ya. Nah, dibimbing untuk belajar agama dari nol, dari mulai belajar rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, ihsan, ya, belajar tajwid, ya, agar benar membaca Al-Quran, ya, mempelajari dasar-dasar akidah. Nah, ini yang ketiga, dia harus menyesalinya. Bagaimana dia menyesali perbuatan yang telah ia tinggalkan tersebut? Kata Syekh, wa dzalik bi an yash'ur bi tahassur ala ma sabaqa wa yatamanna annahu lam yakun. Di mana dia merasa menyesal, sakit, ya, hatinya karena dia telah melakukan maksiat itu kepada Allah. Dan dia berangan-angan andai kata dia belum melakukan maksiat itu. Jangan bertobat, tetapi masih ada bisikan, Masya Allah, kalau ada kesempatan lagi untuk melakukannya. Ini bermain-main dengan Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami yang telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami tahu bisikan-bisikan hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat darinya dari, ya, urat nadinya sendiri. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan, ada dua malaikat yang selalu menyertainya, yang akan mencari. Yatalaqqal mutalaqqiyan ya anil yamin wa anil shimali qa'id. Naam, ya, harus menyesalinya. Dia merasa sakit hatinya, ya, telah melakukan hal tersebut, dan dia berangan-angan, aduhai kalau aku tidak melakukannya. Jangan adu-aduhai kalau ada kesempatan lagi. Allahul musta'an. Rabbana tub alaina. Yang keempat, al-iqla'u 'anidz dzanb. Dia meninggalkan maksiat tersebut. Jangan lisannya beristighfar tapi masih di atas maksiat tersebut. Kalau maksiat yang ia lakukan berkaitan dengan hak makhluk, maka dia harus kembalikan hak mereka. Ya, kalau berkaitan dengan kehormatan mereka, dia minta maaf. Syarat yang kelima adalah al-azmu ala adamil audah. Dia bertekad untuk tidak kembali lagi, untuk tidak kembali mengulanginya. Untuk tidak mengulanginya kembali. Ya, namun bukanlah sebuah syarat taubat, tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, ya. Nah, tetapi dia berusaha untuk tidak jatuh lagi. Andai kata pun dia jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, maka dia pun akan bertobat kembali dengan tobat yang nasuha. Dan Allah Jalla wa'ala tahu kita jujur ataukah tidak. Bahkan Allah Jalla wa'ala, ya, memberikan kepada kita akal, hati, yang dengannya kita akan tahu diri kita ini jujur ataukah tidak di dalam bertobat kepada Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim berulang kali Allah memerintahkan kita untuk takut dan jujur kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Dan kejujuran itu akan membukakan pintu kebaikan, ya.
Dan seorang akan mendapatkan keutamaan karena kejujurannya sekalipun dia belum melakukannya, dari amalan-amalan yang dijanjikan dengan keutamaan tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Man sa'alallaha ajra asy-syahadati bisidq badlaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyih." Barang siapa yang memohon pahala syahid, mati syahid kepada Allah dengan hati yang jujur, dia jujur ingin mendapatkannya, hanya saja karena belum ada jihad yang syar'i yang dipimpin oleh penguasa yang sah, bukan oleh ormas, ya, maka dia tidak melakukannya. Tetapi andai kata itu ada, dia jujur akan melakukannya, maka Allah akan golongkan dia ke golongan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Sebabnya apa? Bisidq, karena kejujurannya. Allahu Akbar, ya. Dan ibadah jujur bukanlah ibadah yang mudah, ya. Ia ibadah yang berat, dan dialah pembeda antara mukmin sejati dengan munafik, ya. Seorang akan mampu memiliki dan meraih predikat jujur bersama Allah Jalla wa Ala di dalam beribadah, di dalam bertaubat, ya, dengan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, dengan banyak merenungi nama-nama Allah Jalla wa Ala yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, banyak mengingat Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepadanya banyak nikmat, banyak mengingat akan syurga dan neraka dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan, dan membutuhkan bekal amal soleh yang begitu banyak setelah kematian dan meninggalkan dunia ini.